Jawabannya benar ngambilnya itu. Insya Allah 2 hari lagi. Ghamamah itu artinya awan mendung. Jadi dulu itu ini tanah lapang Bapak Ibu. Rasulullah itu kalau sholat Id, ya baik itu Idul Fitri atau Idul Adha, itu di titik itu, di lokasi itu. Maka disebut juga dengan Masjid Aidain atau 2 Id. Jadi dikisahkan ketika itu cuaca sedang sangat panas Bapak Ibu, dan Rasulullah berdoa agar menjadi teduh sampai akhirnya Allah utus awan mendung yang menaungi jamaah sholat Id pada saat itu. Maka dikenallah di lokasi itu disebut dengan Masjid Ghamamah. Jadi kalau di sini Bu, Pak, ada tempat bersejarah dibangun masjid untuk memperingati. Atau dikenal juga dengan Masjid Ghaib. Kenapa? Karena Rasulullah di tempat itu juga melaksanakan sholat ghaib. Tahu sholat ghaib Bapak Ibu ya? Bedanya apa sholat ghaib sama sholat jenazah? Kalau ghaib nggak ada jenazahnya. Nggak ada. Ya. Di situ Rasulullah mensolatkan seorang raja yang bijaksana, yang awalnya Nasrani, daripada akhirnya masuk Islam, namanya Raja Najasyi. Pernah dengar ya? Dari Habasyah. Itu raja yang melindungi umat Islam ketika hijrah pertama kali ke Habasyah. Dan begitu Rasul mendengar kabar beliau wafat, ya, Rasul mensolatkan Raja Najasyi dengan sholat ghaib, dan di sanalah titiknya, maka disebut dengan Masjid Ghaib atau Masjid Ghamamah. Lalu yang sebelahnya Bu, yang kecil itu Masjid Abu Bakar. Ya, ada yang bilang kenapa disebut Masjid Abu Bakar? Karena di situ rumahnya Abu Bakar. Tapi itu pendapat yang kurang kuat. Ya, karena bukan di situ rumahnya Abu Bakar, lebih tepat lagi di dekat Masjid Nabawi, di sekitar komplek Masjid Nabi. Adapun disebut dengan Masjid Abu Bakar karena disitulah Abu Bakar itu meletakkan mimbarnya ketika sholat Id. Karena para sahabat itu punya ihtiram Bapak Ibu, merasa nggak pantas kalau berada di tempat yang biasa Rasulullah pakai. Maka ada sebuah kisah, Rasul itu punya mimbar. Tahu mimbar Bapak sekalian ya? Apa namanya, pijakan-pijakan ketika sedang khutbah. Ada beberapa anak tangga, Rasul berdiri di paling atas. Tapi ketika Rasul wafat dan kekhalifahan dipimpin oleh Abu Bakar, Abu Bakar itu nggak sampai di pundakan paling atas, tapi turun satu tangga. Ketika masa Umar, turun lagi 1 tangga, saking ihtiramnya, merasa nggak pantas berada di tempat yang sama dengan Rasulullah. Tapi ketika masa Utsman berpikir ini kalau diterusin bahaya, karena mau digali sampai berapa dalam gitu ya. Akhirnya Sayyidina Utsman itu berada di titik pijak yang biasa dipakai oleh Sayyidina Abu Bakar. Begitu pula ketika menyelenggarakan sholat Id, jadi agak bergeser sedikit Sayyidina Abu Bakar. Lalu yang sebelah sini disebut dengan Masjid Ali. Disitulah Sayyidina Ali juga menyelenggarakan sholat Id. Walaupun ada yang bilang itu rumahnya Sayyidina Ali, tapi itu kurang kuat pendapatnya, karena rumahnya Sayyidina Ali itu dekat dengan rumahnya Rasulullah. Hanya saja sekarang yang Masjid Ali itu ditutup Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena sering disalahgunakan oleh kaum Syiah yang lebih memuliakan masjid itu dibandingkan Masjid Nabawi. Nah, ini masalah. Jadi coba saya tes lagi, yang besar masjid apa namanya? Ghamamah atau Masjid Ghaib atau Masjid Idain, 2 Id. Yang sebelahnya yang kecil Masjid Abu Bakar. Yang sebelahnya Masjid Ali. Ada yang nanya, Masjid Umar mana Mas? Nanya nggak? Ya. Atau nggak kelihatan, ada sebelah sana? Ya, agak lebih jauh. Oke, Ustaz, kamu tolong nambahkan. Cukup ya? Yuk kita bergerak. Jalan ke depan, dan inilah makamnya Nabi SAW persis di bawah kubah hijau. Ya, jadi kalau supaya punya gambaran Bapak Ibu, ada apa di bawah kubah hijau, bagaimana posisi dari makamnya Nabi SAW. Nanti kalau kurang jelas gambarnya akan di-share di grup insya Allah. Nah, seperti ini, boleh merapat. Jadi ini di bawah kubah hijau. Yang paling depan itu makamnya Rasulullah. Ini yang paling depan. Jadi ini jalan nih, ya, makamnya Rasulullah. Kemudian, jadi tidak sejajar Bapak Ibu. Dia agak bergeser sedikit ke kiri. Makamnya Sayyidina Abu Bakar. Bawah lagi geser ke kiri, makamnya siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. 3 orang paling mulia, ya, dimakamkan berdekatan di bawah kubah hijau. Dan ini gambarnya, kalau ibu-ibu kan nggak bisa lihat. Dan bapak-bapak nanti bisa lihat, kita masuk nanti di akhir. Ini gambarnya Bu. Jadi kita biasanya jalan dari sebelah sini, ya. Dan ini ada tulisan. Ini ada tulisan Rasulullah Muhammad SAW yang agak beda. Di sinilah makamnya Nabi. Bergeser sedikit ke sebelah kiri, Abu Bakar. Bergeser sedikit,
Umar bin Khattab. Oke ya. Dan menarik kalau sekalian, kisah tentang Sayyidina Umar, Rasulullah itu pernah mendoakan secara khusus salah satu di antara dua Umar. Ada dua Umar yang Rasulullah pernah doakan. Siapa yang tahu? Umar siapa? Abu Jahal dan Umar bin Khattab. Abu Jahal itu nama aslinya Umar, Bapak Ibu. Umar bin Hisham. Itu dua Umar yang Rasulullah pernah doakan secara khusus agar Allah berikan hidayah, mendapatkan kemuliaan Islam, dan pada akhirnya memuliakan Islam. Tapi yang Allah pilih siapa? Umar bin Khattab. Pertanyaan saya kenapa? Padahal dua Umar ini pada awalnya sama-sama keras menentang Islam, betul ya? Kita semua tahu kisahnya. Umar bin Khattab itu luar biasa penolakannya. Bahkan salah seorang yang ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Tapi kenapa hidayah itu masuk ke hatinya Umar bin Khattab, tapi tidak ke hatinya Umar bin Hisham? Walaupun dua-duanya pada awalnya menentang keras Islam. Kata para ulama, jawabannya satu, latar belakang hati yang berbeda. Betul Umar bin Khattab pada awalnya menolak Islam, tapi latar belakangnya hanya karena belum memahami secara utuh. Berbeda dengan Abu Jahal yang sedari awal menolak Islam karena kesombongan, kedengkian. Ya, maka al-kibr, takabur itu kondisi batin yang paling bisa menghijab kita dari hidayah. Ya, kita mungkin banyak kekurangan Bapak Ibu dari sekian banyak akhlak, tapi yang perlu kita jaga, jangan sekali-kali kesombongan itu ada dalam hati kita. Ya, ini bahaya sekali. Makanya dibahas secara khusus oleh para ulama akhlak, bagaimana ketawaduan itu harus kita jaga. Kalau Imam Ghazali ngajarin, saking bahayanya ini, bagaimana cara kita memandang setiap orang yang kita temui. Jangan sampai kita merasa lebih baik. Ya, karena itu warisan dari iblis. Ana khairum minhu. Aku lebih baik dari dia. Melihat siapapun Bapak Ibu, berusahalah untuk menemukan kelebihan-kelebihan yang kita nggak punya. Ngelihat orang yang lebih muda, bagaimana mindset kita? Kata para ulama, orang ini dosanya lebih sedikit dari saya. Ngelihat orang yang lebih tua, bagaimana mindset kita? Ini orang ini pasti ibadahnya, pengalamannya, wawasannya, kebijaksanaannya, ilmunya lebih banyak dari saya. Bahkan melihat orang sedang berdosa sekalipun, bagaimana mindset kita? Kita nggak pernah tahu. Boleh jadi suatu hari Allah berikan dia hidayah. Dan ketika dia dapat hidayah, boleh jadi lebih mulia kedudukannya dibandingkan aku. Jaga Bu, melihat siapapun itu, jangan pernah ada kesombongan. Karena itu yang paling bisa menghijab kita dari hidayah. Dan Umar ketika menolak Islam pada awalnya bukan karena kesombongan, tapi karena dia melihat ada perpecahan, motifnya beda. Itulah kata para ulama yang membuat hidayah itu tetap masuk hatinya Umar, walaupun pada awalnya begitu keras menentang Islam. Gitu ya. Maka lagi-lagi saya ingin tegaskan, amalan hati itu bisa sangat menentukan sekali. Oke? Yuk. Pertambahan, Zat. Cukup.